kepada Ibu Nindya, waktu dan tempat kami persilakan selama 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman semua yang sudah hadir, sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk semuanya yang sudah hadir. Jadi sebelum presentasi ini saya mulai, saya akan sharing untuk video kita terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah video kampus tour, jadi kalian bisa ada gambaran tentang suasana perkuliahan yang ada di UCSI. Hi, I'm Xiangyi. I'm studying music in UCSI, currently second year. Let me show you our campus. Let's go. So this is Block A, UCSI, top 1 private university. Students, they will have their lunch or tea time here and hanging around. So if you want to eat something, you can go to the Family Mart to have some quick snacks. Uncle Tony's Corner, he's selling best kway teow there, so you should try it. So this is Block B, the library. There are labs here. For example, this is the food science lab. There are more labs in Block C, like this one, nursing clinical skill lab. We also have aquatic science lab. This is Desta Hall. This is where all the stress happens. Our major exam hall. In a few years' time, you can graduate here. At Block C, we have shuttle buses which go to the Bandar Tasik Selatan, which is connected to the LRT station. We also have a swimming pool. The block behind me is Block E. In Block E, we have Engineering and Architecture Lab. I have to speak very loud. As you can see, this is where all our engineering and architecture stuff gets done. At Block E, we also have accommodation. So, yes, you can see there's a big table here. You can study here. And there's 2 beds there. So you can get to know your roommate and make friends, enjoy your campus life. This is Block G, our newest block. Inside Block G, there are more food and drinks. It's a nice place to hang out with your friend and study here. 1 floor up from the ground floor is the Student Enrollment Center. If you have any question, inquiry, or you want to register, you can come here. This is our brand new recital hall in Block G. It's built specifically for music programs. We invite professionals from all around the world. Sometimes we use the grand piano, Fazioli, which is very expensive for some special events. So you can come to watch our concerts if you are free. Yay! Oh, hey. In Block G, we also have a lot of faculties, like art and design, business, and health science. We have the only NBA-sized basketball court in Malaysia. We don't have 1, but we have 2. And this is our Sky Lounge. You can grab some coffee, a beer, or maybe some cocktail, and enjoy the view. That's all for our short video campus tour. Thanks for watching. See you around campus. Bye! Nah, teman-teman semuanya, jadi barusan kita sudah menyaksikan video singkat dari kampus tour di UCSI ya. Jadi semoga dari video tadi kalian bisa ada gambaran tentang kampus di UCSI seperti apa dan lingkungan di sekitarnya. Jadi ini saya akan mulai untuk presentasinya. Nah, UCSI sendiri kita berada di Malaysia dan sudah berdiri sejak tahun 1986. Di UCSI, kita ada sejumlah mahasiswa sebanyak 12.000 students, dan dari 12.000 students ini,
30%-nya adalah international student. Jadi untuk populasi student yang ada di UCSI, 70% adalah local student, which is Malaysian, dan 30%-nya lagi adalah international student. Untuk international student kita, itu ada sebanyak 2.200 international students yang berasal dari 110 negara di dunia. Jadi ketika kalian kuliah di UCSI, kalian tidak hanya punya teman dari Indonesia, tapi kalian akan punya teman dari negara lain juga. Seperti dari China, Vietnam, Singapura, Korea, Jepang, Myanmar, dan masih banyak lagi. Nah, untuk anak Indonesianya sendiri yang saat ini sedang aktif kuliah di UCSI, totalnya ada sekitar 500 sampai dengan 600 anak Indonesia. Jadi juga kalian tidak perlu takut ya, takut mau kuliah keluar, karena di UCSI itu untuk anak Indonesia sendiri termasuk lumayan banyak yang kuliah di sana. Kita juga ada perkumpulan mahasiswa Indonesia kita, namanya adalah Bhinneka UCSI. Nah, kemudian kalau kalian yang ada rencana mau melanjutkan kuliah ke Malaysia, tentunya ada beberapa faktor yang harus kalian lihat dalam menentukan pilihan kampus. Nah, salah satunya adalah status akreditasi ya. Nah, kebetulan untuk UCSI sendiri, untuk status akreditasi kita sudah mendapatkan akreditasi Tier 5, di mana ini setara dengan akreditasi A di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia itu kan akreditasi biasanya menggunakan A, B, C. Kalau di Malaysia itu menggunakan tier. Dan kita sudah mendapatkan status Tier 5, dan ini sudah setara dengan akreditasi A. Kemudian kedua, yang harus kalian lihat adalah ranking. UCSI sendiri, kita sudah berhasil masuk ke ranking dunia, yaitu di QS World University Ranking. Mungkin dari kalian sudah banyak yang familiar ya dengan QS ini. QS ini adalah lembaga survei dunia, dan kebetulan memang ini salah satu yang paling akurat dan terpercaya. Jadi kalau kalian pengen lihat ranking dari kampus-kampus di dunia, itu kalian bisa buka website-nya QS World Ranking. Jadi di sana ada kelihatan ranking-rankingnya. Dan UCSI sendiri, kita sudah berhasil masuk ke top 500 dunia di tahun 2019 dan juga tahun 2020. Dan kita juga terpilih sebagai top 10 Malaysian University di QS World University Ranking. Dan pada tahun 2022 mendatang, QS World Ranking ini sudah mengeluarkan ranking mereka yang terbaru ya. Jadi kalian bisa lihat dari sini, ranking UCSI itu dari tahun ke tahun setiap tahunnya itu semakin naik. Jadi tahun 2019 kita di peringkat 481, tahun 2020 kita di peringkat 442, tahun 2021 kita di peringkat 391, dan tahun 2022 ini kita berhasil nanjak lagi ke peringkat 347, dan ini merupakan pencapaian baru untuk UCSI ya, karena kalau kalian perhatikan tadi, UCSI itu ada di top 500 university, tapi di tahun ini kita berhasil mendobrak ke ranking baru, yaitu sebagai top 350 best university in the world. Dan kita sekali lagi terpilih sebagai top 10 Malaysian Universities di QS World University Ranking. Nah, untuk kampus, we have 4 campuses. Our main campus is in Kuala Lumpur. Kita juga punya 3 kampus lagi, yaitu di Kuala Terengganu, Kuching, dan juga di Port Dickson. Untuk main campus kita adanya di Kuala Lumpur. Jadi karena ini main campus, jadi hampir semua program yang kita running di kampus kita yang di KL. KL-nya di daerah mana? Kita terletak di daerah yang namanya Ceras ya. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah pernah jalan-jalan ke Malaysia atau ke Kuala Lumpur, biasanya kalau turis itu akan banyak main itu di daerah Bukit Bintang atau Petronas Twin Tower. Nah, dari Petronas Twin Tower ke UCSI itu hanya ditempuh dalam jarak sekitar 15 menit naik mobil. Jadi untuk lokasi kampus kita pun sangat strategis karena tidak jauh dari jantung kota. Jadi total UCSI kita punya 4 kampus, we have 7 faculties, 3 institute dan 1 center. Total program yang kita tawarkan ada sebanyak 104, mulai dari program diploma, S1, S2 sampai dengan S3. Total mahasiswa kita ada sebanyak 12.000. Dan ini adalah jurusan-jurusan yang ditawarkan di UCSI. Jadi dari segi jurusan juga pilihannya itu sangat banyak. Mulai dari Faculty of Applied Science, tentu saja karena ini science, wajib dari lulusan IPA ya, jadi harus dari IPA. Di Applied Science ini kita ada beberapa pilihan jurusan, mulai dari Aquatic Science, Bioteknologi, Food Science and Nutrition, Forensic Science, dan juga kita punya Nutrition with Wellness.
Kemudian kita punya Faculty of Business and Management. Kalau di Indonesia itu bilangnya biasanya Fakultas Ekonomi ya. Kalau di Malaysia itu Faculty of Business. Dan di UCSI kita menyediakan jurusan yang sangat beragam, is very specific and very specified. Pilihannya mulai dari accounting, accounting and finance, actuarial science, branding dan advertising, business administration, financial economics, international business, financial technology, finance dan investment, logistic management, marketing, entrepreneurship, oil dan gas, dan yang terakhir kita punya supply chain operation management. Yang selanjutnya kita ada Faculty of Engineering, dan tentu saja ini juga wajib dari lulusan IPA. Jadi untuk yang Faculty of Applied Science dan Faculty of Engineering itu wajib lulusan IPA. Nah, untuk engineering sendiri, kita pilihannya mulai dari chemical engineering, civil engineering, artificial intelligence, electrical dan elektronik, elektronik dan communication engineering, kita juga punya teknik lingkungan, mechanical engineering, mekatronik, dan kita juga punya petroleum engineering. Kemudian untuk Faculty of Built Environment, ya, jadi di sini kita ada pilihan architecture, interior architect, dan juga quantity surveying. Untuk ketiga jurusan ini boleh dari lulusan IPS, ya. Mungkin kalau di Indonesia ada beberapa kampus yang mengharuskan arsitek itu dari IPA, tapi kalau di Malaysia itu biasanya architecture boleh dari lulusan IPS. Lalu yang selanjutnya kita juga punya Faculty of Hospitality and Tourism, kita juga punya medicine, farmasi, kita juga ada Faculty of Social Science, pilihan jurusannya kita ada sastra bahasa Inggris atau English Language and Communication, kita juga punya Mass Communication, psikologi, dan kita juga ada jurusan Early Childhood Education. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang suka dengan bidang seni, kita punya Faculty of Creative Art and Design, pilihannya itu ada Animation Design, Fashion Design with Marketing, Game Design, graphic design, dan juga multimedia. Lalu kita punya computer science, mulai dari business information system, data science, computer science, dan juga mobile computing. Dan yang terakhir kita juga punya jurusan musik, yaitu classical music dan juga contemporary music. Ya. Jadi untuk jurusan-jurusan ini yang ditawarkan di UCSI, untuk durasi kuliah itu juga lebih singkat ya. Jadi untuk durasi kuliah itu hanya 3 tahun untuk program S1. Kecuali program engineering. Engineering itu 4 tahun, untuk jurusan lainnya hanya 3 tahun. Kenapa sih di Malaysia itu hanya 3 tahun aja untuk S1? Karena memang Malaysia itu lebih mengikuti kurikulum dari Australia atau dari UK, which is untuk program S1 itu memang hanya 3 tahun aja. Nah, kemudian ini kita akan lebih membahas tentang fasilitas yang ada di kampus kita, dan ini adalah foto kampus kita atau ada di video yang tadi saya putarkan di awal. Jadi kampus UCSI juga keunggulannya, kampus kita itu termasuk besar dan terbagi menjadi beberapa blok, mulai dari blok A sampai dengan blok G. Nah, blok A sendiri di sana itu terdapat kantor administrasi ya, jadi mulai dari finance office kita, kemudian ada kantor pengurusan student visa, ada kantor administrasi lainnya, dan juga di sana itu terdapat beberapa food stall, kemudian ada minimarketnya juga, dan ada bakery. Lalu di blok B itu adalah library, jadi library kita juga cukup luas, berupa bangunan 4 lantai. Lalu di belakang blok B itu ada blok CA ya. CA itu adalah science lab. Jadi buat kalian yang mengambil science seperti bioteknologi atau food science. Nah, untuk labnya itu ada di blok CA. Lalu blok C yang bangunannya bentuknya lingkaran, nah itu digunakan untuk ruang-ruang kelas. Jadi kelas lecture dan kelas tutorial itu ada di blok C. Lalu ada blok D. Blok D adalah asrama ya, atau on-campus accommodation. Jadi untuk on-campus accommodation ini memang kita sediakan, tapi sifatnya bukan wajib ya. Jadi kalau kalian memang pengen kuliah ke sana, sudah punya ada saudara atau ada teman yang sudah sewa di tempat lain, itu kalian boleh saja tinggal di tempat lain. Tapi memang fasilitas ini kita sediakan karena memang yang kuliah di UCSI itu bukan hanya orang Kuala Lumpur aja ya. Jadi baik orang mahasiswa lokalnya yang Malaysian itu juga banyak yang dari luar kota ya. Seperti dari Johor, ada yang dari Sabah, ada yang dari Sarawak. Jadi memang fasilitas akomodasi ini kita siapkan untuk mempermudah student-student yang datang dari luar. Kemudian untuk akomodasi, nanti kalian bisa pilih ya, kita ada beberapa pilihan, mulai dari blok D dan blok E.
Blok E itu juga ada fasilitas asrama kita beberapa lantai, dan di Blok E juga terdapat beberapa kelas untuk anak-anak yang mengambil arsitek dan juga engineering. Lalu ada Blok F. Blok F ini sekarang namanya berubah ya menjadi Blok G. Jadi namanya sekarang Blok G, dan ini adalah gedung baru di UCSI, baru mulai beroperasi sekitar 2 tahun. Jadi bangunannya itu masih bagus sekali ya, masih bagus banget karena masih baru. Dan di gedung ini juga digunakan untuk ruang-ruang kelas dan juga ruang fakulti. Ruang fakulti ini artinya ruang untuk dosen ya. Jadi kalau kalian di sana kuliah ya, pengen ketemu dengan dosen kalian, itu kalian bisa langsung menuju Blok G ini karena terdapat di gedung G. Lalu di gedung G ini juga kita baru bangun lapangan basket baru ya. Lapangan basketnya ada di paling atas, dan itu adalah lapangan basket di Malaysia dengan standar NBA. Jadi memang kuliah di UCSI ini fasilitasnya lengkap ya, jadi nggak cuma fasilitas akademis, tapi juga dari fasilitas ekstrakurikuler. Jadi kalau kalian memang di SMA itu sudah biasa aktif ya, sering ikut olahraga, ekstrakurikuler lainnya, itu semua juga kalian bisa lanjutkan lagi pada saat kalian kuliah di UCSI. Kemudian ini adalah foto-foto dari kampus kita. Kalau kalian perhatikan, kampus kita ini semuanya jadi satu semua ya, dalam satu kompleks, jadi bangunannya tidak terpisah-pisah. Jadi memang untuk sehari-hari, student kita itu jarang sekali pakai transport. Jadi otomatis biaya untuk transportasi itu hampir tidak ada, karena semuanya itu within walking distance. Termasuk juga kalau kalian mau makan di UCSI itu gampang banget ya, jadi nggak perlu yang kayak kalian harus makan siang, harus naik kendaraan lagi kemana, itu nggak perlu. Karena baik di dalam UCSI, kita punya food court sendiri, kita punya bakery, punya coffee shop, lalu di depan Blok A tadi, itu kalau kalian lihat di foto, itu tadi adalah komplek ruko. Ya. Jadi sepanjang ruko itu semua jual makanan, dan harganya itu sangat-sangat bersahabat. Jadi sekali makan itu biasanya student akan spend sekitar 7 ringgit Malaysia, atau dalam rupiah itu sekitar 25.000. Jadi kalau di sana itu biasa tipe makan siang anak-anak, itu mereka akan pergi ke restoran prasmanan, jadi kalian akan ambil nasi dan pilih beberapa macam sayur, misalkan 2 sayur atau 3 sayur, nah itu biasanya biayanya sekali makan sekitar 7 ringgit atau 25.000. Jadi memang dari segi biaya hidup pun di Malaysia itu tidak berbeda jauh dengan biaya hidup kita di Indonesia. Kemudian ini beberapa fasilitas lainnya, jadi kita punya basketball, kita punya gym, punya squash, badminton, swimming pool, dan fasilitas olahraga lainnya. Kemudian dari fasilitas lab kita ini juga sangat lengkap dan very spesifik sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi ini lab untuk anak-anak yang mengambil architecture, dan ini yang mengambil engineering, design, kemudian yang mengambil science, dan ini yang mengambil mass communication. Jadi buat kalian yang anaknya aktif ya, suka tampil, ini kalian bisa ada salah satu jurusan yang cocok itu mass communication. Jadi di sini bisa lihat ya, belajarnya tuh is very practical banget. Jadi kalian akan praktek sebagai penyiar radio atau penyiar TV, atau kalian jadi sutradara atau jadi seorang jurnalis. Dan ini adalah contoh ruang kelas untuk kelas lecture, dan ini adalah contoh ruang kelas tutorial kelas kita. Nah, kita juga menyediakan shuttle bus ya. Shuttle bus ini itu ada setiap 20 menit sekali. Jadi buat kalian yang mungkin pengen ke tempat lain, itu kalian bisa naik shuttle bus ini, dia akan turun ke satu stasiun namanya Bandar Tasik Selatan. Dari sana itu kalian bisa lagi naik LRT, atau kalian mau naik MRT, atau kalian mau ke airport, ke KLIA. Itu juga ada kereta cepat yang ke KLIA. Jadi shuttle bus ini free untuk semua student UCSI. Kemudian kita juga punya Sky Lounge. Sky Lounge ini adanya di gedung kita yang baru di Blok G tadi. Dan ini adalah kampus kita North Wing Campus. Jadi untuk kampus kita yang di Kuala Lumpur, itu sebenarnya kita ada 2 kampus, South Wing dan North Wing Campus. Yang barusan saya kasih lihat itu adalah South Wing. Jadi yang ada Blok A sampai dengan Blok G. Nah, kita juga ada North Wing Campus. Ini sebenarnya bisa jalan kaki dari South Wing, jaraknya itu sekitar 10 menit. Atau kalian juga bisa naik shuttle bus yang tadi. Nah, North Wing Campus ini digunakan untuk anak-anak yang mengambil jurusan perhotelan, tourism, dan juga culinary. Jadi kampusnya ada di sini. Dan kemudian selanjutnya, ini adalah kampus kita yang di Kuala Terengganu.
Untuk Kuala Trengganu sendiri, kita hanya menawarkan satu jurusan, yaitu Oil dan Gas Management. Kenapa kita buka di Kuala Trengganu untuk jurusan ini? Karena Kuala Trengganu sendiri itu adalah daerah minyak ya di Malaysia, jadi otomatis di sana tuh banyak banget perusahaan minyak. Jadi untuk jurusan oil dan gas, student-student kita itu juga akan lebih mudah ketika mereka wajib untuk magang. Jadi magangnya itu lebih gampang ya, karena perusahaannya itu banyak tersedia di sekitar kampus. Dan ini adalah kampus kita yang di Sarawak atau di Kuching, Malaysia. Untuk Kuching Campus kita membuka 2 fakultas, yaitu Faculty Business dan Faculty of Hospitality and Tourism. Jadi ada 2 fakultas di sana. Nah, so what makes UCSI different than other university? Yang pertama, tenaga pengajar kita 30% lebih itu adalah PhD holder atau lulusan S3. Dan ini adalah salah satu alasan juga ya kenapa UCSI itu berhasil masuk ke QS World Ranking tadi. Karena untuk masuk ke QS World Ranking sendiri itu tidak mudah, persyaratannya banyak. Jadi dia akan survei lagi ya kampus ini bisa masuk ke QS atau tidak. Nah, salah satu yang dilihat adalah tenaga pengajar. Juga yang membedakan kita adalah konsep UCSI sendiri, yaitu praksis. Praksis ini dari bahasa Yunani yang artinya practical. So, when you are studying in UCSI, you will not only study from your textbook, but you will go beyond that. Jadi, semua student kita itu wajib mengikuti yang namanya co-op education atau cooperative placement. Jadi ini adalah program magang di mana student-student yang kuliah di UCSI diwajibkan untuk mengikuti magang, dan magangnya itu bukan hanya di tahun terakhir, tapi kalian wajib magang setiap tahun. Durasi magangnya itu adalah 2 bulan ya setiap tahun, jadi total magangnya adalah 6 bulan. Jadi di UCSI itu memang kita mempersiapkan agar student-student ketika mereka lulus, mereka sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Untuk magang sendiri, UCSI juga kita bekerja sama dengan banyak perusahaan, lebih dari 4.200 perusahaan, diantaranya seperti CIMB, Citibank, Deloitte, DHL, dan masih banyak lagi. Bahkan 97,8% dari co-op partner kita itu mereka mau meng-rehire para intern kita. Ya, jadi kalau selama kuliah performa kalian bagus, selama magang juga oke, itu ada kesempatan setelah kalian lulus itu kalian ada kemungkinan bisa diangkat sebagai karyawan tetap. Jadi otomatis kalian kuliah di UCSI, kesempatan untuk mendapatkan kerja begitu kalian lulus juga lebih besar. Nah, berkat program magang kita yang luar biasa bagusnya, ya, QS World Ranking selain memberikan kita predikat sebagai top 350 best university, kita juga dapat predikat ini, yaitu sebagai top 3 in Malaysia for graduate employability. Jadi artinya para perusahaan pun juga mengakui bahwa lulusan kita itu memang begitu lulus mereka siap untuk kerja, ya. Karena memang setiap student itu di UCSI anak-anak sudah terbiasa untuk magang. Jadi otomatis ketika mereka lulus dari UCSI mereka sudah dapat pengalaman lebih ya, sudah ada poin plusnya. Sehingga ketika mereka kerja itu sudah tidak kaget lagi. Artinya sudah lebih berpengalaman. Dan ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan UCSI. Selanjutnya kita akan membahas ke arah biaya hidup dan biaya kuliah. Nah, yang pertama biaya hidup dulu ya. Nah, jadi untuk biaya hidup di Malaysia, seperti yang tadi saya bilang, biaya hidup di Malaysia itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan biaya hidup kita di Indonesia. Ya, biaya hidup yang akan kalian keluarkan itu 1 bulannya kurang lebih berkisar antara Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 Malaysia per bulan. Dan ini dalam rupiah jika dikurskan itu sekitar 6 sampai dengan 7 juta rupiah. Dan ini sudah include semuanya ya. Jadi mulai dari biaya kos-kosan kalian atau hostel, sudah termasuk biaya makan dan minum dan juga uang jajan. Jadi it's very affordable ya. Tapi memang sekali lagi living cost itu lebih tergantung dari gaya hidup kalian ya. Tapi Rp2.000 ini juga sebenarnya sudah jauh lebih dari cukup. Tapi kalau kalian yang mungkin anaknya suka shopping ya, tiap minggu itu harus beli baju baru atau sepatu baru, ya mungkin Rp2.000 ini tidak cukup. Tapi kalau yang biaya hidupnya ya biasa-biasa aja standar, itu Rp2.000 itu jauh lebih dari cukup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tuition fee. Jadi tuition fee kita kalau kalian bandingkan juga tidak berbeda jauh dengan uang kuliah di Indonesia.
Jadi seperti jurusan bisnis, IT, social science, perhotelan, tourism, dan juga desain. Durasi kuliahnya hanya 3 tahun aja, dan biaya yang kalian keluarkan sampai dengan kalian selesai. Jadi ini bukan biaya per tahun ya, tapi biaya sampai dengan kalian selesai. Itu kurang lebih dalam rupiah 280 juta. Lalu untuk kalian yang mengambil science, engineering, architecture, dan music, ini uang kuliahnya lebih mahal ya. Karena untuk science sendiri itu belajarnya itu 50% akan di lab. Jadi otomatis ada biaya tambahan untuk science lab. Kemudian untuk engineering programnya 4 tahun, jadi otomatis juga pasti lebih mahal. Untuk architecture juga banyak di lab, jadi ada biaya tambahan juga untuk lab. Dan music juga sama ya, jadi banyak belajar di studio, di lab, music. Nah itu juga ada biaya tambahan. Jadi untuk 4 fakultas ini total biayanya sampai dengan selesai itu berkisar 300 sampai dengan 350 juta rupiah. Nah, tapi buat kalian nggak usah khawatir juga, karena kita juga menyediakan scholarship. Scholarship ini berupa potongan uang kuliah tahun pertama sebesar 15 sampai dengan 50%. Ya, jadi scholarship-nya ini untuk tahun pertama dulu. Jadi untuk tahun selanjutnya, kalau kalian pengen perpanjang, itu kalian bisa reapply lagi di sana. Syaratnya itu biasanya GPA-nya diminta dipertahankan setiap semester minimum 3,5. Nah, untuk mendapatkan scholarship tahun pertama ini bagaimana? Jadi syaratnya yang pertama, rata-rata kalian itu minimum 85. Dan yang dilihat adalah rapot kelas 12 semester pertama. Lalu untuk beasiswa ini selanjutnya kita ada tahap interview di bulan Februari. Jadi buat kalian yang sudah kelas 12, ya, pendaftaran terakhir untuk beasiswa ini adalah di bulan Desember atau di bulan Januari 2022 ya, karena nanti bulan Februari itu sudah interview. Jadi sekitar Januari itu kita sudah tutup pendaftarannya. Nah, untuk dokumennya apa aja yang perlu disiapkan? Dokumennya mulai dari raport kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Jadi misalkan kalian mendaftarnya itu di bulan November ya atau Desember. Itu mungkin masih banyak beberapa sekolah yang belum ambil raport di bulan Desember. Kalian bisa submit dulu raport kelas 10 sampai kelas 11. Nanti kelas 12 semester 1 itu kalian susulkan ya. Nah, kemudian dokumen lainnya, pas foto, background-nya harus putih, ukurannya 4,5 kali 3,5 cm. Kemudian kalian juga harus menyerahkan paspor, esai-nya ini ada di scholarship form ya. Jadi nanti scholarship form-nya akan kita kirim ke kalian. Esainya pendek, hanya sekitar 200 kata aja. Jadi it's very simple. Kemudian kalian juga harus menyiapkan surat rekomendasi dari sekolah, sertifikat bidang lainnya jika ada. Jadi kalau kalian mungkin ada pencapaian di bidang lain, mungkin kalian pernah ikut olimpiade atau kalian ikut lomba fashion, desain, atau olahraga, itu boleh disertakan sebagai sertifikat pendukung. Kemudian untuk persyaratan bahasa, itu IELTS-nya minimum 6,0 ya. Untuk IELTS ini, kalian nggak perlu serahkan cepat-cepat, tapi untuk IELTS ini boleh diserahkan paling telat di bulan Juni 2022 ya. Jadi kalian bisa persiapan dulu, nanti kalau kalian sudah siap, nanti kalian baru ambil tes IELTS-nya yang official. Kemudian kalian juga harus membayar application fee UCSI sebesar Rp550 atau Rp600 untuk program engineering ya. Untuk dokumennya nanti diserahkannya kemana? Kebetulan saya sendiri ada di Jakarta, jadi nanti untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, itu kalian bisa kontak dengan perwakilan kita yang ada di Semarang, yaitu dengan Sun Education. Ya. Nah, ini selanjutnya saya akan menampilkan beberapa foto kakak-kakak kelas kalian dan juga teman-teman yang sedang kuliah di UCSI. Ini ada beberapa student yang dari Semarang dan juga dari Solo. Ya. Ini Margaret, lulusan dari Loyola juga, mengambil Actuarial Science. Kebetulan Actuarial Science ini salah satu jurusan paling favorit anak Loyola ya. Jadi tiap tahun nih hampir semuanya mengambil Actuarial Science. Nah, seperti Jessica juga mengambil Actuarial, Yunika juga mengambil Actuarial Science, kemudian ada Jefferson juga mengambil Actuarial Science and Finance. Kemudian Christophorus Manuel, dipanggilnya Toto ya kalau nggak salah, Toto mengambil jurusan bioteknologi. Ini lulusan tahun 2021 ini ya, jadi mereka akan baru mulai kuliah, mereka sudah mulai kuliah per tanggal 6 September ini. Kemudian ini Angie mengambil Actuarial Science, kemudian ada Kesia, dia mengambil jurusan IT ya, Business Information System. Kemudian Emil
mengambil financial economy. Whitley, dia mengambil desain, yaitu jurusannya animation design. Kemudian ada Victor, ini dari Karangturi, mengambil actuarial science. Kemudian ada Pamela, juga dari Karangturi, mengambil accounting and finance. Ada Reynald, mengambil actuarial science and finance juga. Eduardus dari Karangturi, mengambil logistik. Peter dari Tritunggal. Kemudian ini juga banyak beberapa yang dari Regina Pacis Surakarta, Ursulin ya. Nah, buat teman-teman, ini adalah konteks saya dengan Nindya. Kalian bisa menghubungi saya ya, nanti kalau ada pengen pertanyaan lagi, atau pengen tanya-tanya lagi jurusannya apa yang kalian minati, itu kita bisa aturkan lagi Zoom ulang dengan orang tua kalian. Saya bisa dihubungi di nomor 0856 9363 4315. Nomor ini juga bisa di WhatsApp, atau kalian bisa kirim email di nindya@ucsiuniversity.edu.my. Lalu untuk perwakilan kita di Semarang, nanti untuk pendaftaran administrasi, pendaftaran beasiswa, itu nanti bisa dibantu dari Sun Education, alamatnya ada di Jalan Gayam, ada nomor teleponnya juga, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nah, kebetulan saya di sini ditemani oleh salah satu perwakilan dari Sun Education dengan Kak Fani. Jadi mungkin Kak Fani bisa jelaskan sedikit tentang program ini ya, Sun in Love. Jadi Sun in Love ini kebetulan mereka buka program cashback. Jadi mungkin Fani bisa tolong jelaskan tentang programnya. Ya, oke, thank you Kak Nindya. Oke, selamat sore semuanya. Seperti yang dijelaskan di awal, perkenalkan nama saya Fani dari Sun Education. Jadi khusus untuk kalian nih yang mendaftar mau kuliah di luar negeri, dari sana ada program yang bernama Sun in Love. Sun in Love ini apa sih? Kalau kalian mendaftar Sun in Love, kalian akan mendapatkan cashback free IELTS official test sebesar 3 juta rupiah, kan lumayan banget kan ya. Nah, caranya gimana? Kalian daftar nanti selama bulan September Oktober ini, link pendaftarannya ini akan aku share di kolom chat box, jadi kalian bisa daftar. Nah, untuk sistemnya bagaimana? Nanti kami akan kontak kalian untuk menjelaskan bagaimana sih cashback yang dimaksud itu seperti apa. Gitu. Jadi nanti sebentar lagi aku akan share linknya. Kalian bisa daftar untuk mendaftarkan nama kalian untuk program Sun in Love ini. Gitu Kak Nindya. Iya. Nah, ini kontak yang tadi juga jika kalian pengen foto atau di screenshot, silakan di screenshot ya. Mungkin saya kasih waktu sekitar 3 detik. Nah, selanjutnya saya akan putarkan satu video lagi tentang UCSI University.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Berikutnya mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke Ibu Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nindya dan juga Kak Fani yang sudah memaparkan materinya yang tentunya sangat informatif tentang UCSI University yang berada di Malaysia. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami utarakan tadi, setelah sesi presentasi akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih penasaran atau punya pertanyaan yang tadi dari presentasinya belum terjawab seperti itu, bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke, nah ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan nih Ibu di kolom chat kita dari Kak Wina Utama. Adakah anak bisa bekerja sambil kuliah? Nah, ini mungkin pertanyaannya untuk part-time gitu Bu, apakah boleh di UCSI atau di Malaysia, apakah memperbolehkan mahasiswa untuk part-time selama mereka menjadi mahasiswa? Ya, jadi untuk pertanyaan ini, apakah kalian bisa kerja part-time selama kalian kuliah? Jawabannya itu adalah tidak bisa ya. Jadi memang di Malaysia itu adalah ketentuan dari pemerintah Malaysia, di mana international student itu tidak boleh bekerja selama kalian kuliah. Jadi kalian itu diperbolehkan untuk magang, ketentuannya itu asalkan kalian selama semester break. Jadi kalau nanti ada semester break, pergantian semester itu kan ada libur ya biasanya. Nah, selama libur itu kalian boleh bekerja part-time. Tapi selama dalam waktu perkuliahan, itu biasanya tidak diperbolehkan untuk magang. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kesimpulannya boleh, cuman dalam waktu tertentu ya Ibu, yaitu saat semester break aja gitu ya Ibu. Betul, Bu. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah beasiswa ada untuk semua jurusan? Kalau iya, ada untuk semua jurusan, full scholarship kah? Dan bagaimana cara apply-nya? Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan mengenai beasiswa, jadi seperti yang tadi saya presentasikan, untuk beasiswa yang kita buka untuk anak-anak Indonesia adalah berupa potongan uang kuliah tahun pertama sebesar 15 sampai dengan 50%. Ya, jadi nanti untuk tahunnya selanjutnya itu untuk apply-nya lagi kalian bisa reapply pada saat kalian mau masuk tahun kedua. Dan syaratnya adalah kalian harus mempertahankan GPA kalian selama kalian kuliah di semester 1, 2, dan 3 itu minimum GPA 3,5. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa apply lagi untuk tahun selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya mengenai scholarship ya. Mungkin ini juga sudah sempat disenggol juga ya tadi pas di presentasi gitu. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada untuk menanyakan bioteknologi itu belajarnya apa aja ya, gitu Bu. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tentang jurusan bioteknologi ya. Jadi mungkin kalian masih banyak yang asing tentang jurusan ini. Jadi kalian nggak perlu asing-asing karena sesuai namanya bioteknologi. Bio itu dari kata biologi, jadi otomatis ini banyak belajar tentang biologi yang diaplikasikan ke industri. Dan industrinya itu banyak banget ya, bioteknologi itu industrinya banyak. Mulai dari bidang medical itu biasanya seorang biotek itu akan membuat obat-obatan ya, seperti obat-obatan antibiotik atau kalian mengembangkan vaksin. Seperti sekarang kita kan sedang wabah virus corona, jadi saintis di dunia itu berlomba-lomba untuk menemukan vaksin dari penyakit ini. Karena penyakit ini belum ada obatnya, jadi otomatis jalan satu-satunya adalah melalui vaksin. Nah, ini bisa dipelajari dari jurusan bioteknologi. Kemudian selain bidang kesehatan, itu kalian juga bisa masuk ke bidang lainnya. Misalkan bidang pertanian, ya. Pertanian itu juga banyak yang menggunakan bioteknologi. Nah, seperti sekarang itu kan masih banyak petani-petani itu yang menggunakan pestisida. Tapi sebenarnya pestisida itu kurang baik ya untuk kesehatan kita. Nah, cara lainnya adalah bioteknologi ini sekarang sudah menemukan jalan baru supaya tanaman itu tidak dimakan hama. Itu caranya adalah menggunakan jamur ya. Jadi itu adalah salah satu penemuan di bidang bioteknologi untuk di bidang pertanian. Atau juga kalian misalkan pengen mengembangkan
jenis tomat baru yang lebih manis, lebih merah. Nah, itu bisa dari biotech. Kemudian biotech itu juga banyak di industri perawatan wajah, perawatan kecantikan. Ya, kalau kalian perhatikan perawatan kecantikan zaman sekarang, perawatan wajah itu banyak yang menggunakan sel-sel dari tumbuhan. Jadi biotech itu sebenarnya adalah mengembangkan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru menggunakan sel-sel makhluk hidup, baik tumbuhan ataupun hewan. Jadi contohnya kalau kayak sekarang banyak perawatan wajah itu yang menggunakan bahan alami dari tumbuhan seperti beras atau dari lidah buaya. Nah, itu semua bisa dari jurusan bioteknologi gitu. Jadi industrinya banyak untuk biotech. Tergantung nanti kalian pengen fokusnya itu kemana. Jadi pas biotech selama kalian kuliah 3 tahun, di tahun terakhir itu kan nanti ada project. Nanti projectnya itu kalian bisa pilih. Kalian lebih pengen bikin projectnya itu lebih ke arah bidang kesehatan kah? Atau kalian lebih pengen ke pertanian? Atau mungkin kalian pengen bikinnya seperti yang perawatan wajah tadi, itu juga boleh. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nindya atas jawabannya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa bioteknologi itu nggak melulu soal kesehatan ya Ibu, bisa juga Betul, Bu. masuk ke pertanian, juga ke perawatan, mungkin agak membahas soal skincare ya berarti ya Ibu, yang Iya, sekarang agak booming ya orang-orang gitu menggunakan skincare, betul. cari skincare dengan ingredients yang paling baik gitu ya. Betul, Bu. Bidang makanan juga banyak dari biotech sih, Bu. Terutama itu makanan yang difermentasi ya. Karena kan fermentasi itu kan berarti menggunakan sel-sel makhluk hidup juga, seperti tempe, tahu atau bir, kecap, dan lain sebagainya. Jadi biotech itu industrinya banyak. Bisa ke makanan, pertanian, atau ke obat-obatan, atau ke Wah, sel DNA manusia, itu juga bisa. baik. Wah, berarti keren banget ya untuk jurusan bioteknologi Ya, ini karena sangat luas seperti itu. Baik, mungkin betul. saya lanjut ya Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja keuntungan yang didapat jika mengambil jurusan Actuarial Science di UCSI? Oke. Untuk actuarial science di UCSI ya. Jadi kebetulan untuk actuarial science di UCSI, kita ini adalah kampus swasta yang pertama di Malaysia menawarkan jurusan actuarial. Jadi sudah berjalan lumayan lama ya, sudah hampir 10 tahun. Kemudian kita menawarkan bukan hanya satu jurusan, tapi kita ada pilihannya mulai dari BSc Honors Actuarial Science. Kita juga menawarkan program BSc Science Honors Actuarial Science and Finance. Kemudian kita bahkan sudah menawarkan sampai dengan program S2, yaitu Master in Actuarial Management. Jadi sebuah kampus yang bisa menawarkan sampai dengan S2 itu menandakan bahwa kampus kita sudah sangat siap, baik dari segi akademis maupun fasilitas yang ada. Kemudian juga untuk Actuarial Science kita sendiri, mungkin kalian sudah familiar ya, Actuarial Science kita itu juga sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga aktuaris paling besar di dunia, yaitu dari jadi untuk actuarial science kita juga sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga actuarial science di dunia yang ada 2 tadi. Jadi untuk lembaga actuarial science ya, untuk informasi lebih jelasnya, ini sebenarnya panjang penjelasannya, tapi lembaga actuarial science di dunia itu kan banyak ya untuk actuarial. Tapi ada 2 lembaga yang paling besar, itu adalah IFOA dari UK, dan yang kedua adalah SOE dari Amerika. Jadi 2 lembaga ini sudah memberikan pengakuan untuk UCSI. Jadi kalian kalau mau mengambil ujian-ujian yang dari AFOE dan SOE ini, itu kalian akan mendapatkan beberapa exemption untuk ujiannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini mengenai actuarial science di UCSI yang keren banget ya tentunya karena ada beberapa cabang juga, lalu juga sudah diakui oleh lembaga aktuaria di dunia ya Ibu. Iya, betul. Baik, wah berarti ini sudah tidak usah diragukan lagi teman-teman yang tertarik di bidang aktuaria bisa masuk di UCSI karena keren banget. Di Malaysia juga tadi dipaparkan biaya hidupnya tuh tidak terlalu tinggi gitu teman-teman. Jadi langsung aja gitu ya.
Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini apakah bisa jika major di secondary adalah life science, bukan engineering, tetapi memilih major di kuliah yaitu engineering? Jadi maksud pertanyaannya double major ya? Iya, Ibu. Jadi kalau yang pertama itu engineering, bisa nggak sih kalau yang secondary itu life science, begitu, Bu? Oke. Nah, untuk di UCSI kita belum ada pilihan double major ya. Jadi untuk majornya itu kalian hanya bisa pilih satu aja. Karena selama 3 tahun itu yang dipelajari juga materinya itu sudah sangat fokus dan sangat padat. Jadi untuk digabung dengan jurusan yang lain itu sangat tidak mungkin. Karena waktu belajarnya juga sudah 3 tahun, jadi yang akan dipelajari adalah jurusan yang kalian pilih pertama kali. Seperti itu. Baik, oke. Berarti kesimpulannya untuk UCSI belum bisa ya untuk program double jurusan karena selama 3 tahun itu dipastikan akan padat banget untuk satu jurusan aja. Jadi diharapkan untuk fokus ke satu aja begitu ya, Bu? Betul, Bu. Nah, selanjutnya mungkin ini pertanyaan dari saya ya Ibu. Tadi kan materi yang disampaikan kan cukup banyak, terutama terkait biaya dan juga pilihan fakultas, pilihan jurusan juga. Nah, ini kalau misal nanti kita sebagai calon pendaftar nih, pengen kepo-kepoin lagi, pengen cari tahu lagi tentang UCSI, gimana-gimananya itu bisa dicari di mana nih Bu? Mungkin web kah atau di Instagram kah? Boleh dibagikan ke kita. Iya, jadi buat teman-teman yang setelah acara ini pengen lebih tahu lebih jelas tentang UCSI, itu kalian pertama bisa buka website kita ya. Website kita itu ada di alamatnya www.ucsiuniversity.edu.my. Di sana tertera semua jurusan yang ada di UCSI, fasilitas kampus, syarat pendaftarannya. Nanti untuk informasi yang lebih jelas juga kita ada perwakilan di Semarang yaitu dengan Sun Education. Jadi kalian bisa coba kontak ke agen kita yang di sana, nanti akan dibantu untuk informasi lebih jelas tentang perkuliahannya, tentang biaya kuliah, pendaftaran sampai dengan keberangkatan kalian ke sana. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Berarti untuk informasi selanjutnya, jika kita pengen cari-cari tahu lagi tentang UCSI, kita bisa tanya-tanya di Sun Education di Semarang, atau kita bisa buka web UCSI ya Ibu. Ya, betul. Jadi betul sekali, Bu. Bantu kalau dari teman-teman atau di semua di sini yang mau daftar, Sun Education adalah partner resmi dari UCSI, jadi akan kita bantu semua dari awal, dari proses apply sampai nanti scholarship segala macam akan kita bantu. Gitu. Baik, wah keren banget ya. Berarti ini sudah sangat terfasilitasi ya untuk alur informasinya. Wah iya betul banget, paket komplit. Apalagi kita dibantu juga sama Sun Education. Jadi teman-teman yang pengen tahu bisa langsung menghubungi Sun Education, terutama teman-teman yang di Semarang gitu. Nah, kita lanjut ya Ibu Nindya dan Kak Fani untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya adalah, sekolah saya jurusan SMA-nya dibagi menjadi 1 engineering, 2 life science, dan 3 business and economics. Dan saya memilih life science. Pertanyaan saya, apakah bisa jika saya memilih jurusan kuliah hanya 1, yaitu engineering? Oke. Jadi untuk sebenarnya ini lebih ke persyaratan masuk ya. Jadi buat kalian yang ada rencana mau mengambil program engineering, itu syarat masuknya kalian wajib punya mata pelajaran matematika dan fisika. Jadi di ijazah kalian nanti itu harus ada nilai matematika dan fisika. Gitu. Kalau kalian misalkan kuliah jurusan sains tapi kalian mengambil jurusan fisika, tentu saja kamu bisa masuk ke jurusan engineering kita. Oke, terima kasih ya Ibu atas jawabannya. Ini pertanyaannya lumayan keren ya. Dan mungkin ini pertanyaannya juga menjadi kebimbangan anak-anak SMA sekarang ya, bingung juga gitu. Iya. Oke. Ini kebetulan Bu, sepertinya ada salah satu student kita, ini Benedict Dennis ya. Ini sepertinya ya lulusan dari Loyola yang sedang melanjutkan kuliah di UCSI, mengambil jurusan animasi.
Wah, iya, kebetulan Benedict Dennis ini adalah teman seangkatan saya, Ibu, di Loyola. Oh, Ya, coincidence banget ya Oke. ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, wah ini mungkin kayaknya cukup banyak teman-teman peserta di sini yang penasaran tentang UCSI University. Jadi cukup banyak pertanyaan yang masuk gitu. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau jurusan S2 yang ada di UCSI apa aja ya? Apakah food science ada S2-nya? Ya, jadi untuk pertanyaan program S2, S2 yang kita sediakan itu juga pilihannya banyak sekali. Jadi untuk sains kita juga ada program S2-nya. Untuk food science, bioteknologi itu kita ada, juga ada S2-nya itu yang lebih ke research. Jadi nanti kalian bisa pilih. Jadi untuk S2 itu kita ada mulai dari bisnis, science, engineering, social science juga ada, kemudian untuk desain juga ada. Jadi pilihannya banyak. Oke, baik. Berarti selain S1 yang jurusan dan fakultasnya beragam, di UCSI ini juga S2-nya juga tentu beragam juga ya, Ibu, untuk pilihan jurusannya gitu. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin setelah ini saya ada pertanyaan juga nih, tapi untuk Kak Fani yang tadi sempat menyinggung tentang paket IELTS ya, yang tadi ada cashback gitu. Saya langsung pengen tahu nih cashback apa nih untuk IELTS gitu. Nah, saya pertanyaannya itu kalau boleh tahu mungkin lebih dijelaskan sedikit sih tentang paket IELTS itu dari Sun Education. Oke, jadi Sun Education ini selain kita akan bantu kalian nih untuk apply ke UCSI, kita juga ada untuk kursus IELTS-nya, IELTS TOEFL, dan promo tadi cashback IELTS 3 juta yang dinamakan Sun in Love itu nanti kita akan berikan jika kalian di apply ke UCSI atau apply ke university manapun lewat Sun Education. Nanti setelah kalian mulai kuliahnya, kita akan berikan cashback tersebut. Gitu. Jadi istilahnya untuk pengganti tes IELTS kalian. Wah, baik. Berarti sangat menarik banget ya ini Kak Fani untuk programnya. Betul. Yang penting daftar dulu di link yang tadi aku berikan di kolom chat, jadi biar nggak ketinggalan promonya. Wah, siap. Keren banget. Nah, kalau boleh tahu nanti ini adakah sosial media dari Sun, Kak Fani, untuk kita bisa update lagi tentang program-program dari Sun? Saya share. Itu sudah saya share di chat. Jadi kalau ada yang mau lebih lanjut ditanyakan, bisa kontak ada WA, Instagram, website, semuanya komplit sudah. Wah, mantap ya, ini sudah seperti tadi ya yang Kak Fani bilang, emang ini udah paket lengkap ya teman-teman. Selain ada paket IELTS juga, kursus IELTS juga, tes IELTS, dan juga Sun ini bisa ngebantuin teman-teman untuk daftar ke UCSI University yang tadi keren banget dan punya pilihan jurusan yang beragam juga gitu. Oke, baik, dengan ini pertanyaan terakhir menjadi tadi pertanyaan terakhir kita, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dan Bapak Ibu dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan penasaran gitu ya tentang UCSI University ini. Lalu teman-teman, tadi sudah kita bahas dan juga kita ikuti sesi UCSI University mulai dari tadi ada kampus tour, lalu dijelaskan mengenai fakultas apa aja dan jurusan apa aja yang ada di UCSI University, dan juga termasuk dengan scholarship apa sih yang ditawarkan dari UCSI University untuk para mahasiswanya. Dan juga tadi sempat dijelaskan beberapa jurusan-jurusan yang menarik banget nih untuk teman-teman daftar di UCSI University. Lalu nggak lupa juga tadi kita sempat mengetahui tentang informasi mengenai IELTS, teman-teman. Jadi untuk kuliah di luar negeri, IELTS ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya untuk mendaftar. Jadi ini udah lengkap banget nih teman-teman, selain udah ada university yang lengkap dan juga ada paket IELTS yang sangat memadai gitu teman-teman. Baik, selanjutnya untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Nindya yang ingin disampaikan sebagai closing statement
Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Miss Evi. Jadi buat teman-teman dan adik-adik yang sudah hadir di acara hari ini di Dikti Loyola, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jika ada salah-salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Lalu juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk SMA Kolese Loyola yang sudah mengatur kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan sangat lancar. Jadi semoga presentasi yang tadi saya sajikan itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan semoga semuanya sehat selalu, dan semoga kita bisa bertemu dengan kalian lagi tahun depan, dan moga-moga juga ada beberapa kalian yang akan ketemu kita di UCSI tahun depan. Thank you semuanya.